पहुंच गए खोल दरवाजा. Hai gengs, ketemu lagi dan seperti biasa terima kasih untuk kamu yang sudah mampir. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang menjadi trending topik nomor 1 di Netflix tahun ini. Film ini berjudul Gangubai Kathiawadi. Film ini mengisahkan perjuangan seorang wanita PSK. Meskipun banyak kontroversi, namun ia berhasil menjadi salah satu tokoh berpengaruh di India. Untuk itu jangan lupa like and subscribe dan kita langsung saja pada ceritanya. और थोड़ा खोलो और थोड़ा अब पूरा का पूरा चाइना मुंह में. Di sebuah wilayah prostitusi di Mumbai, India bernama Kamatipura, seorang gadis muda bernama Madu sedang dipaksa untuk berhias. Hari itu pemilik rumah bordir bernama Nyonya Rasmi memaksanya untuk melayani seorang pria yang sudah membayarnya. Madu pun ternyata telah dijual oleh suaminya sendiri pada sebuah rumah bordir. Ia pun berontak dan menggigit pria itu. Karena kesal, Nyonya Rasmi pun akhirnya mengurung dan menyiksanya. Madu yang menangis sepanjang waktu mengusik seorang wanita yang menjaganya di depan pintu. Karena terus merasa terganggu, ia pun meminta Nyonya Rasmi untuk berhenti menyiksa Madu. Karena jika Madu meninggal, maka Nyonya Rasmi bisa dipenjara. Ia pun memberi saran pada Nyonya Rasmi untuk menghubungi Gangubai, yang menurut mereka hanya dialah yang bisa mengatasi gadis seperti Madu. Merasa tak ada pilihan lain, Nyonya Rasmi pun setuju. Seorang wanita yang dimaksud pun akhirnya datang. पहुंच गए अब मोहल्ले में पैदल चल. Terlihat di sana orang-orang sangat menghormatinya. Ia adalah Gangubai. Ia pun segera menemui Madu di kamarnya. Di sana Gangubai lalu bertanya mengapa hingga dirinya bisa sampai di tempat itu. Madu pun bercerita kalau ia dijebak oleh suaminya sendiri. गज्जरू बना दो है ना. Mendengar itu, Gangubai pun mulai menceritakan tentang masa lalunya yang mirip dengan Madu. Gangubai bernama asli Ganga Harjivandas Kathiawadi. Ayahnya adalah seorang pengacara dan Ganga adalah gadis yang berasal dari keluarga terhormat. Ia bermimpi untuk menjadi seorang artis terkenal. Impian itu pun akhirnya dimanfaatkan pacarnya yang bernama Ramnik. Ramnik pun berkata kalau bibinya yang berada di Bombay dapat menghubungkan mereka dengan produser film. Tak lupa ia meminta Ganga untuk membawa semua perhiasannya dengan alasan untuk mencukupi kebutuhan mereka selama Gangu menjalani syuting. Sesampai di Kamatipura, Ramnik pun meninggalkannya di sebuah rumah bordir. Gangu yang merasa mulai tak nyaman lalu menemui bibi Ramnik yang bernama Nyonya Sheila. Nyonya Sheila ternyata adalah pemilik rumah bordir itu. Mengetahui Ramnik telah menjualnya sebesar 1.000 rupiah, ia pun dikurung di sebuah ruangan. Awalnya Gangu pun berontak dan meminta untuk dipulangkan ke rumahnya. Namun ia disadarkan oleh Nyonya Sheila kalau kembali ke rumahnya tidaklah mudah. Ganga sudah meninggalkan rumahnya tanpa izin. Jika kembali ia akan dicap sebagai pelacur. Keluarganya mungkin akan menghukum mati dirinya karena telah mencoreng nama baik keluarga. Kenyataan pahit itu pun membuat Gangu akhirnya mengurungkan niatnya untuk pulang. Pelanggan pertama Gangu adalah seorang pria bernama Tuan Govin. Pria itu memberinya nama baru yaitu Gangu. Ia pun berkata kalau suatu saat nanti Gangu akan memimpin Kamatipura. Gangu pun membakar uang tip sebagai simbol kalau dirinya yang telah lama telah mati dan ia telah menjadi orang yang baru. Sejak saat itu, ia pun bertekad mewujudkan mimpinya untuk menjadi pemimpin di wilayah Kamatipura. Gangu pun mulai dekat dengan sesama rekan-rekannya. Saat sedang berhias, Nyonya Sheila lalu meminta mereka untuk segera melayani tamu-tamu yang sudah menunggu.
Namun dengan beraninya Ganggu berkata kalau hari itu adalah hari Minggu dan ia akan mentraktir semua wanita di sana untuk ke bioskop. Ia juga menantang Nyonya Sheila untuk memberi mereka hari libur sebagaimana pekerja profesional pada umumnya. Nyonya Sheila pun tak bisa berbuat apa-apa. चलो Saat sedang menikmati hari libur malam itu, tiba-tiba seorang temannya meminta Ganggu untuk menuliskan sebuah surat karena ia tak bisa membaca dan menulis. Awalnya Ganggu keberatan karena berpikir kalau surat itu untuk seorang pacar. Tapi ia kemudian tersentuh ketika wanita itu berkata kalau surat itu untuk ayahnya. Ganggu pun segera menulis surat dan mulai terbawa perasaannya sendiri. आपकी गंगा Suatu malam seorang pria bernama Saukat mendatangi rumah bordir pada jam 4 dini hari. Awalnya Nyonya Sheila keberatan dan meminta Saukat untuk kembali besok saja. Namun karena ia membayar 2 kali lipat, akhirnya Nyonya Sheila memaksa Ganggu untuk melayaninya. Sial bagi Ganggu karena ternyata pria itu adalah seorang psikopat yang hanya ingin menyiksanya. Ganggu pun mendapat luka yang cukup parah dengan 15 jahitan di perut dan beberapa tulang yang retak. Mereka pun mendapat informasi kalau pria yang menyakiti Ganggu adalah anak buah Tuan Rahim yang adalah salah seorang pengusaha yang sangat disegani di wilayah itu. Tuan Rahim pun dikenal sebagai seorang yang jujur dan sangat berprinsip. Setelah merasa sedikit pulih, Ganggu pun bertekad menemui Tuan Rahim untuk meminta keadilan dari perlakuan anak buahnya. Ternyata Ganggu tidaklah salah untuk bertemu dengan Tuan Rahim. Ia adalah orang yang jujur dan sangat adil. Tuan Rahim lalu mengutus salah satu anak buahnya bernama Bilal untuk berjaga-jaga di depan rumah bordir. Seperti yang sudah diperkirakan sebelumnya, Saukat kembali lagi meminta Ganggu untuk melayaninya. Teman-teman Ganggu pun segera mencari Bilal untuk memberitahukan kalau Saukat telah datang. Tak menunggu waktu yang lama, Tuan Rahim pun datang dan segera memukul Saukat hingga tak sadarkan diri. Beberapa hari kemudian, mereka mendapati kalau Nyonya Sheila telah meninggal. सब अपनी मेहनत का आपस में बांट दो Keesokan harinya semua teman-temannya datang dan memberikan Ganggubai sari putih sebagai pertanda kalau kini mereka sepakat menjadikan Ganggubai sebagai nyonya baru mereka. Mereka percaya hanya Ganggubai yang dapat peduli dan mampu melindungi mereka. ननी गंगूबाई घरवाली Cerita pun kembali pada Madu. Setelah menceritakan semua kisahnya, Ganggubai kemudian meminta Madu memilih jalan hidup mana yang akan ditempuhnya. Apakah ia akan tetap bertahan di Kamatipura atau tetap pulang meski hukuman mati menantinya? Dengan tak ragu sedikit pun, Madu memilih untuk pulang. Melihat kesungguhan Madu, Ganggubai akhirnya menebus Madu dengan membayar 1.000 rupiah pada Nyonya Rasmi. Ia kemudian akan membawa Madu kembali ke kampung halamannya. Keesokan harinya seorang pria tua membawa sari pesanan Ganggubai. Ia datang bersama keponakannya bernama Afshan. Ganggubai terpesona melihat ketampanan Afshan. Pria itu pun terlihat menyukai Ganggubai. Setelah pertemuan pertama itu, mereka kemudian menjadi semakin dekat. Afshan adalah pria polos dan sangat baik. Bersama Afshan, Ganggubai merasa berbeda dan merasa dicintai dengan tulus. Pemilihan pemimpin di Kamatipura sebentar lagi. Ganggubai pun segera meminta beberapa anak buahnya untuk menyebarkan kebaikan yang sudah ia lakukan. Di antaranya melepaskan anak-anak gadis yang dijual secara paksa di beberapa rumah bordir. पॉलिटिक्स तू नहीं समझेगा Ganggubai berharap itu cukup mengundang simpati orang-orang untuk memilihnya. Namun ternyata itu tidaklah cukup. Ia harus memiliki uang yang lebih banyak untuk pemilihannya nanti. Ia pun teringat pada Tuan Rahim yang pernah menolongnya.
Kali ini Ganggubai berniat mendapatkan simpati dan dukungan dari Tuan Rahim. Awalnya Tuan Rahim mengira Ganggubai akan meminjam sejumlah uang padanya, tapi Ganggubai melakukan negosiasi lain dengan meminta untuk mengelola salah satu bisnis alkohol di rumah bordirnya. इलेक्शन जीती तो उनके लिए सोच सकूंगी, लड़ सकूंगी शायद. Ia pun setuju Ganggubai mengelola bisnisnya dan bahkan memberikan Ganggubai sebuah mobil untuk operasionalnya. Sejak saat itu Tuan Rahim pun memberinya gelar sebagai Ratu Mafia. Ganggubai Mafia Queen. Dengan mobil baru, Ganggubai pun mengajak Afshan untuk jalan-jalan. Saat akan pulang, Ganggubai dicegat anak buah Razia. Mereka mencoba mengancamnya, namun Ganggubai justru menyerang mereka. Razia yang merasa Ganggubai adalah ancaman lalu melakukan berbagai cara untuk mengacaukan bisnisnya dengan membayar polisi untuk melakukan razia alkohol. बिरजू, Merasa Ganggubai selalu menantangnya, Razia pun datang menemui Ganggubai secara langsung. Di saat itu pula Razia dengan terang-terangan mengancamnya di depan semua orang. Tapi Ganggubai tak menunjukkan ketakutan sedikit pun. Razia pun pergi dengan tak lupa mengundangnya untuk hadir pada pidatonya esok hari. Ternyata Ganggubai telah merencanakan sesuatu untuk membalas Razia. Ia mengundang semua warga Kamatipura untuk menonton film. Alhasil tak ada seorang pun yang datang untuk menyaksikan pidato Razia. Ganggubai pun datang dan meledeknya. क्या हुआ रजिया भाई? कोई आया नहीं. Ucat Paya. Suatu hari Ganggubai mendapati seorang anak perempuan yang sedang dikurung. Sang ibu tak punya cara lain untuk melindungi anak gadisnya yang masih berusia 15 tahun dari pelanggan hidung belang. Ia pun menyarankan agar anak tersebut segera dinikahkan. Namun sayang hal tersebut sangatlah tidak mungkin. Selama ini tak ada seorang pria pun yang mau menikahi wanita Kamatipura. Apalagi ibunya adalah seorang PSK. Sang ibu pun sangat putus asa, namun tidak dengan Ganggubai. Ia tahu di mana ia bisa mendapatkan pengantin pria untuk menikahkan sang gadis. Itu pun akan menjadi dobrakan pertama Ganggubai bahwa anak gadis dari seorang PSK dapat menjadi seorang istri yang terhormat. 30 तोला सोना. अब कर है सलमा भी. इलेक्शन जीतने के लिए आप मुझे वोटों के लिए गंगू 100 अफसान कुर्बान कर सकती है. Beberapa hari kemudian pernikahan Afshan pun segera digelar. रजिया का जनाजा देख रही हूँ. Ganggubai akhirnya memenangkan pemilihan. Ia pun menjadi pemimpin di wilayah itu. Ia lalu melakukan pidato pertamanya di sebuah kafe. रश्मि बे सेक्रेटरी बनेगी मेरी. Sejak menjadi pemimpin, Ganggubai pun melakukan beberapa perubahan. Di antaranya, ia meliburkan PSK di hari Minggu dan akan selalu merayakan Hari Navaratri atau Festival Hindu, di mana itu adalah hal yang sebelumnya tak pernah dilakukan. Para wanita PSK yang memutuskan untuk memiliki anak pun akan menjadi anak angkatnya. Keesokan harinya, Ganggubai dipertemukan dengan dua orang utusan sekolah oleh Tuan Rahim. Ternyata utusan dari sekolah tersebut membuat petisi untuk meminta pemerintah menutup bisnis prostitusi. Jika petisi mereka lolos, maka pemerintah akan mengosongkan wilayah Kamatipura dan akan membangun gedung-gedung. Bukan hanya itu saja, mereka kemudian menyogok Tuan Rahim dan Ganggubai dengan sebuah apartemen. Hal tersebut membuat Tuan Rahim sangat marah dan mengusir mereka. और इन औरतों को बेघर करके Tuan Rahim pun berkata kalau 2 hari lagi pemerintah akan memberi mereka peringatan. Ia berjanji akan menangani orang-orang yang akan melakukan pembangunan di Kamatipura. Namun pihak sekolah dan masyarakat yang tak menyukai kehadiran Ganggubai bisa saja menyeret Ganggubai ke pengadilan. 4,000 औरतों की जिंदगी का सवाल है. ये लड़ाई तुझे जीतनी ही है. Demonstrasi di jalan-jalan Kamatipura pun mulai terdengar. Mereka bahkan meneriakkan nama Ganggubai. Tapi Ganggubai tak memperlihatkan kegentarannya sedikit pun. नमस्ते प्रिंसिपल साहब. Ia bahkan membawa anak-anak angkatnya agar bisa diterima di sekolah yang menentang kehadiran mereka.
Tentu saja hal itu mengagetkan kepala sekolah dan salah seorang jurnalis bernama Fezi dari Urdu Times. Gangubai pun memberikan uang pendaftaran, namun sayangnya sang kepala sekolah menolak. अगर इनमें से कोई डॉक्टर इंजीनियर या Gangubai pun protes dan mengatakan kalau anak-anak mereka berhak mendapatkan pendidikan terlepas dari seberapa buruk ibu mereka. Hidup anak-anak itu akan lebih baik dan lebih terhormat hingga tak ada lagi yang akan protes. आपका नाम क्या लिखे? सबके बाप का नाम देवाना है। खुश शुक्रिया फादर जी। बोला नहीं खा सकते, गला खराब हो जाएगा। Pertemuan itu membuat Fezi sangat terkesan dan ingin meliput Gangubai. Namun saat sedang wawancara, tiba-tiba Gangubai dikagetkan dengan kedatangan anak-anak angkatnya. Ternyata mereka telah diusir dari sekolah. Dengan geram, Gangubai pun meminta Fezi untuk memuat berita tersebut agar dunia tahu betapa tidak adilnya mereka diperlakukan. Berita Fezi ternyata menjadi topik utama di majalahnya dan Gangubai kini menjadi sangat terkenal. Ia pun diberi kehormatan untuk berpidato berjejer bersama para menteri. Semalaman Gangubai menghafal naskah pidato yang diberikan Fezi. Namun saat gilirannya ia merasa kalau naskah itu tak akan berguna. मैं गंगूबाई, प्रेसिडेंट कमाटीपुरा। नमस्ते। Ia pun memilih untuk berpidato sesuai hati dan keinginannya. Dengan gaya pidato yang santai dan cuek, orang-orang pun terhibur dan terkesan dengan pidato Gangubai yang tak biasa. हम तो रोज रात को इज्जत बेतमीज नहीं होती। का कल है कि नहीं? पसंद देते वक्त ये झुका कर नहीं। Semenjak pidato itu, nama Gangubai semakin melambung. Berbagai politisi pun mulai mendekatinya untuk mendapatkan dukungan. Tak terkecuali seorang pemimpin partai bernama Tuan Patil. Gangubai berkata kalau ia bisa mendukung partai tersebut, namun mereka harus memperjuangkan tempat tinggal mereka yang akan dirampas. Tuan Patil pun berkata kalau itu akan cukup sulit, karena masalah tersebut sudah sampai ke Mahkamah Agung. Untuk itu semua tergantung pada Mahkamah Agung dan Perdana Menteri. Namun Tuan Patil berkata kalau ia dapat membantu Gangu dengan mengatur pertemuan dengan Perdana Menteri. फिर जीतेगा भाई जीतेगा। Persiapan untuk ke Delhi bertemu dengan Perdana Menteri membuat Gangubai sedikit gugup. Ia hanya diberikan 15 menit untuk meyakinkan Perdana Menteri. Ternyata Perdana Menteri telah mendengar banyak tentang sepak terjang Gangubai untuk para wanita di Kamatipura. Permintaan Gangubai sungguh mengejutkan. कानूनी दर्जा दिया जाए। Ia ingin pemerintah melegalkan prostitusi. Tentu saja bagi Perdana Menteri itu tidaklah mungkin karena bukan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun Gangubai berkata kalau apapun yang dilakukan pemerintah, prostitusi dan penjualan anak perempuan akan tetap ada. Ia datang untuk meminta hak mereka yang telah dirampas seperti pelayanan rumah sakit, pelayanan bank, dan sekolah. Apalagi kini ia akan diseret ke pengadilan. Melihat kesungguhan Gangubai, Perdana Menteri pun berjanji akan membentuk komite untuk membahas permasalahan itu. Perdana Menteri juga berjanji kalau mereka tak akan kehilangan rumah mereka. Dan itu sangat melegakan Gangubai. जय हिंद। जय हिंद। सोने का दांत। Kedatangan kembali Gangubai dari Delhi disambut warga Kamatipura dengan gembira. Afshan, mantan kekasihnya, kini hidup bahagia dengan sang istri pilihan Gangubai. Razia yang pernah menjadi saingannya pun kini menjadi pendukungnya. Gangubai adalah wanita PSK yang tak malu mengakui profesinya, karena ia yakin ia memiliki visi yang lebih baik untuk masa depan wanita Kamatipura. Poster aktris dan aktor India dipasang silih berganti. Namun hanya poster Gangubai yang tetap bertahan di Kamatipura selama 50 tahun. इन बनने आई थी गंगू, सिनेमा बन गई। Extremely low with my voice. Film ini diangkat dari kisah nyata yang ditulis oleh seorang reporter bernama Huzain Zaidi. Gangubai sendiri adalah tokoh kontroversi di India yang bernama asli Ganga Harji Vandas. Ia adalah pemilik rumah pelacuran di Mumbai pada tahun 1960-an.
Karena memiliki keterikatan kuat dengan komunitas perempuan PSK di sana, ia pun dikenal akan perjuangannya memenangkan hak kaum PSK. Ia bahkan berhasil bertemu Perdana Menteri Jawaharlal Nehru hanya untuk menyampaikan hak-hak kaum PSK. Ia pun menjadi salah satu tokoh yang paling berpengaruh dan dikenal sebagai Madam of Kamatipura. Film yang langsung menjadi trending topik nomor 1 di Netflix ini disutradarai oleh Sanjay Leela Bhansali. Gangubai Kathiawadi menjadi film non-Inggris pertama yang berhasil bertengger di posisi 1 di beberapa negara. Ini bahkan di luar ekspektasi sang sutradara dan sang aktris utama Alia Bhatt. Film ini pun menjadi film paling laris tahun ini. Pasca film ini ditayang, sang sutradara dan sang aktris dituntut oleh keempat anak angkat Gangubai. Mereka sempat melayangkan petisi kepada Pengadilan Negeri Bombay untuk menunda perilisan film ini. Namun tuntutan tersebut ditolak oleh pengadilan. Film ini menghabiskan biaya yang fantastis untuk meningkatkan kualitas sinematografi, gambar, scoring, soundtrack, hingga aktingnya. Namun semua sepadan dengan yang diraih film ini. Mereka pun berhasil membangun area Kamatipura pada tahun 50 hingga 60-an. Sanjay memilih Alia Bhatt untuk menjadi Gangubai ketika melihat Alia ternyata sangat cocok mengenakan sari putih. Perannya sebagai Gangubai membawa berkah pada karirnya yang mulai meredup seiring kegagalan 3 film terakhirnya. Alia pun kembali diperhitungkan kualitas aktingnya. Ia pun mendapat banyak pujian dari Shah Rukh Khan. Peran Gangubai awalnya ditawarkan pada aktris Priyanka Chopra. Namun karena kesibukannya di Hollywood, Priyanka pun tak bisa mengambil peran ini. Dikabarkan pula kalau Deepika Padukone sangat menginginkan film ini. Namun sayang sang sutradara lebih memilih Alia Bhatt. Hal tersebut membuat Deepika kecewa dan menolak tawaran untuk mengisi salah satu soundtrack film ini. Karena akting film ini, Alia Bhatt dikabarkan akan mendapatkan National Award dari pemerintah untuk kontribusi para aktor sinema India. Penampilan spesial Ajay Devgan pun mendapat pujian tak terkecuali dengan pemain pendatang baru, Santanu Maheswari. Demikian 7 fakta menarik tentang Gangubai Kathiawadi. Semoga kamu terhibur dan sampai jumpa. Namaste.